Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Tikasari, merupakan mahasiswa psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 091. Saya akan mempresentasikan hasil laporan asesmen saya mengenai quarter life crisis. Apa sih quarter life crisis itu? Quarter life crisis merupakan sebuah fase perkembangan psikologis yang muncul pada usia 18 hingga 29 tahun sebagai transisi antara fase remaja ke fase dewasa. Quarter life crisis digambarkan sebagai keadaan yang tidak stabil, banyak pilihan, khawatir, bahkan putus asa dalam diri individu yang memasuki usia dewasa awal. Selanjutnya ada dimensi quarter life crisis, yaitu ada kebimbangan dalam pengambilan keputusan, putus asa, penilaian diri yang negatif, terjebak dalam situasi yang sulit, perasaan cemas, tertekan, dan khawatir terhadap relasi interpersonal yang akan atau sedang dibangun. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi, yaitu ada internal dan eksternal. Di dalam faktor internal ada identity exploration, yaitu proses pencarian individu untuk memasuki kehidupan selanjutnya, kemudian mempertanyakan tujuan hidup. Selanjutnya ada instability, perubahan yang disebabkan gaya hidup yang menuntut individu untuk selalu siap dengan keadaan yang tidak sesuai dengan rencananya. Selanjutnya ada being self-focused, mulai belajar untuk mandiri dan membuat keputusannya sendiri dan mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya ada feeling in between, tahap seseorang yang dirinya pada masa belum memenuhi kriteria dewasa namun dirinya bukanlah remaja lagi. Selanjutnya ada the age of possibilities, yaitu tahapan yang dipenuhi oleh harapan dan mimpi masa depan namun muncul kekhawatiran apa yang direncanakan tidak sesuai. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu ada relasi. Relasi itu meliputi keluarga, percintaan, dan teman. Individu mulai mempertanyakan siapkah untuk menikah atau menjalin hubungan yang lebih dalam, dan relasi keluarga dirinya merasa sudah cukup dewasa untuk tidak membebani orang tua, dan hubungan pertemanannya dia mulai mempertanyakan apakah temannya ini dapat dipercaya atau menjadi teman sejatinya. Kemudian kehidupan pekerjaan dan karir, muncul kebimbangan dalam diri individu antara memilih pekerjaan sesuai dengan passion atau pekerjaan yang hanya sebagai tuntutan kebutuhan. Selanjutnya ada tantangan di bidang akademis. Individu mulai mempertanyakan bidang akademik yang digelutinya dapat menunjang karir di masa depannya atau tidak. Berikut adalah identitas subjek. Selanjutnya ada metode asesmen. Pada penelitian ini menggunakan metode asesmen berupa kuesioner atau angket, yaitu merupakan pernyataan tertulis dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari subjek. Model yang digunakan dalam kuesioner ini adalah model skala Likert. Dengan menggunakan bentuk skala ini, variabel yang diukur dijabarkan menjadi dimensi, subvariabel, dan menjadi indikator-indikator yang kemudian menjadi tolak ukur membuat item instrumen. Pada setiap instrumen terdapat 4 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 4 pilihan jawaban diberikan dengan tujuan untuk menghindari jawaban netral dari responden. Pada asesmen ini menggunakan skala quarter life crisis yang disusun berdasarkan aspek quarter life crisis yang dikemukakan dalam teori Robbins and Wilner, yang terdiri dari 7 aspek, yaitu bimbang dalam mengambil keputusan, putus asa, penilaian diri yang negatif, terjebak dalam situasi sulit, tertekan, cemas, dan khawatir terhadap relasi interpersonal. Adapun tujuan dari asesmen ini ialah untuk melihat apakah terdapat indikasi quarter life crisis pada subjek sebagai bentuk preventif sejak awal terhadap gangguan psikologis pada diri subjek,
Hal tersebut dilihat berdasarkan aspek-aspek dan indikator-indikator yang telah dibuat berdasarkan pada teori Robbins dan Milner. Nah, berikut ada blueprint skala quarter life crisis. Hasil asesmen. Berdasarkan data subjek yang didapatkan dengan pengukuran menggunakan skala Likert menunjukkan adanya indikasi quarter life crisis pada subjek pada aspek bimbang dalam mengambil keputusan menunjukkan sebuah subjek mengalami kebimbangan. Hal ini ditunjukkan dengan subjek menjawab pernyataan, "Saya ragu terhadap keputusan yang telah saya ambil," dengan setuju, dan menjawab pernyataan, "Saya bimbang setelah lulus kuliah apa yang harus saya lakukan," dengan sangat setuju. Di sisi lain, subjek mempertimbangkan keputusannya itu dengan baik, namun tidak yakin terhadap keputusan yang diambil setelah lulus kuliah nanti. Pada aspek putus asa, subjek mudah menyerah dengan hal yang dilakukannya, dan subjek belum mengetahui tujuan hidupnya. Namun, subjek percaya usaha yang ia bangun selama ini membuahkan hasil dan akan melakukan setiap hal dengan baik. Pada aspek penilaian diri yang negatif, subjek membandingkan diri dengan orang lain bahwa orang lain lebih beruntung daripada dirinya. Meskipun subjek merasa demikian, subjek juga yakin akan kelebihan yang ia miliki dan kelebihan tersebut dapat bersaing dengan orang lain. Pada aspek terjebak dalam situasi sulit, subjek setuju dengan pernyataan bahwa dirinya tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu, namun subjek termotivasi ketika teman-temannya lulus dengan tepat waktu. Subjek juga merasa bahwa dirinya tidak mudah dalam menggapai tujuan hidupnya. Pada aspek tertekan, subjek menunjukkan bahwa dirinya merasa tertekan dengan tuntutan pada saat ini. Meskipun begitu, subjek merasa puas akan hidupnya saat ini, namun kurang merasa bangga dengan apa yang telah ia capai. Pada aspek cemas, subjek menunjukkan bahwa ia setuju dengan pernyataan bahwa ia khawatir terhadap langkah apa yang akan ia ambil di masa depan dan takut ketika realita di masa depan tidak sesuai dengan apa yang ia rencanakan. Meskipun begitu, subjek yakin akan rencana yang ia ambil di masa depan dan memiliki solusi alternatif jika rencana itu gagal. Pada aspek khawatir akan relasi interpersonal, subjek menunjukkan kekhawatiran atas hubungan yang akan dan sedang ia bangun, dan takut mengecewakan orang lain, terutama orang tuanya. Hal ini didapatkan berdasarkan jawaban subjek yang setuju dengan pernyataan bahwa cemas akan hubungan percintaan yang sedang atau ia alami atau ia jalani, dan merasa sedih ketika ia mengandalkan finansial orang tuanya. Namun, subjek merasa mampu menyelesaikan perselisihan dengan orang tuanya dan yakin akan hubungan percintaan yang sedang atau yang akan ia jalani dengan baik. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisa data, subjek menunjukkan adanya kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran, serta tekanan yang termasuk dalam definisi quarter life crisis. Hal ini sejalan dengan pemikiran Fisher yang menyatakan bahwa quarter life crisis sebagai suatu perasaan yang muncul saat individu mencapai usia 20 tahun, namun ada perasaan takut, cemas terhadap kelanjutan hidup di masa depan, kebingungan identitas, kekecewaan atas sesuatu yang dapat menimbulkan respon berupa stres bahkan depresi, termasuk di dalam urusan karir, relasi, dan kehidupan sosial. Kemudian, sejalan juga dengan definisi dari beberapa tokoh yang telah disimpulkan Ummah 2020, yaitu quarter life crisis merupakan kondisi krisis di usia 20 tahunan dan ditandai dengan keadaan cemas, khawatir, panik atas tuntutan dan tekanan, bingung dengan banyaknya pilihan yang terjadi akibat perubahan dari masa pendidikan atau perkuliahan ke dunia yang sebenarnya. Saran, periode quarter life crisis ini merupakan periode yang wajar dialami oleh individu di usia transisi dari remaja menuju dewasa, sehingga yang perlu dilakukan untuk meminimalisir kecemasan dan meningkatkan harapan akan masa depan yang baik. Individu juga dapat meningkatkan rasa percaya diri agar individu mampu menghadapi masalah dan mencapai tujuan yang dikehendaki.
Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.